Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Teduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kemarin kita baru selesaiin kejadian 14, hari ini kita akan masuk ke kejadian 15 dari ayat 1 sampai 21 nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap, beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke saat teduhnya ya. Oke guys, jadi dalam perikop ini kita kembali melihat relasi Abram dengan Allah yang sedekat itu guys. Nah guys, banyak kata-kata yang menenteramkan jiwa ya. Saat Tuhan Allah memanggil Abram dengan namanya, nah saat Tuhan Allah mengikat janji dengan Abram, janji yang pasti ditepati. Keren banget ya guys. Nah di ayat 1-9 ada penggambaran relasi Abram dengan Allah. Mungkin saat itu Abram khawatir guys, karena udah tua tapi belum punya anak. Tambahan lagi istrinya kan mandul, dia udah tua. Jadi ini benar-benar keadaan yang gak memungkinkan untuk dia punya anak. Allah kan maha tahu, dia tahu isi hati Abram. Karena itu di ayat 1 dia bilang sama Abram, jangan takut. Tuhan mengonfirmasi lagi janjinya pada Abraham bahwa dia akan menggenapi janjinya. Nah di ayat kedua, tapi guys, Abram menyadari dirinya udah tua, gak mungkin bisa punya keturunan sebagai ahli waris. Karena itu dalam hati dia sudah mempersiapkan Eliezer untuk menjadi pewarisnya. Nah guys, adat budaya yang berlaku zaman itu, waktu itu adalah memberikan warisan kepada keturunan. Namun Allah tetap setia pada perjanjiannya bahwa yang menjadi ahli waris adalah keturunan biologis Abram dan Sarai, bukan orang kepercayaan si Abram yaitu Eliezer. Nah di ayat 3-5, karena itu Allah meneguhkan kembali janjinya kepada Abram bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit. Nah jika sebelumnya bilangnya kayak pasir, yang artinya keturunan Abram tak terhitung banyaknya. Coba kalau kita jadi Abram nih guys, kan ya susah percaya ya, wong dia udah tua, terus istrinya mandul. Tapi guys, Abram tetap percaya janji itu, dan Allah memperhitungkan kepercayaan Abram itu sebagai kebenaran.
Wah, kita lihat ya di sini guys, iman Abram bertumbuh. Jadi bisa kita simpulkan, iman merupakan proses panjang dan pengalaman kehidupan. Nah, Abram baru aja mengalami penyertaan Tuhan di Mesir dan penyertaan Tuhan saat berperang dan memperoleh kemenangan nih teman-teman. Pengalaman bersama Tuhan ini menumbuhkan iman Abram itu. Nah, lalu di 10-21, Tuhan Allah menjawab kebingungan Abram dengan cara mau menampakkan diri kepadanya untuk menguatkan iman Abram nih. Nah, jadi saat Abram nanya, gimana sih Tuhan aku bisa mempercayai janjimu itu? Maka Tuhan meminta Abram mempersiapkan korban bakaran. Dan Abram melakukan semuanya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, dari bahasanya kita ketahui bahwa Abram menjagai binatang korban itu, mengusir jika ada lalat, sampai lelah hayati dan dia ngantuk guys. Nah, pada lagi tidur bentar, Tuhan hadir melewati tengah-tengah korban bakarannya. Wah, keren banget sih ini ya guys. So guys, ini diizinkan Tuhan terjadi agar Abram dapat mengalami Tuhan sekali lagi dan imannya dikuatkan. Lalu Allah berfirman kepada Abram sekali lagi mengenai janji keturunan teman-teman. Ya demikian firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang seperti biasa aku mau kalian buat merefleksikannya ya. Oke guys, jadi hari ini kita belajar bahwa Tuhan Allah berkenan menyatakan diri pada Abram sebagai bukti kasih-Nya. Nah, walaupun Abram bolak-balik gagal, tapi kita melihat imannya bertumbuh melalui proses kehidupan. Abram percaya kepada Allah walaupun kelihatannya apa yang dibilang oleh Allah itu sulit diterima oleh akal manusia. Tapi ya Abram tetap percaya dan Allah memperhitungkan sebagai kebenaran. Walaupun demikian, Abram masih minta bukti untuk menjadi penanda imannya guys. Dan Allah dengan murah hati memenuhi permintaan Abram. Keren banget ya guys. Nah, jadi apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman? Yang bisa kita terapkan adalah percaya pada Allah guys. Itu aja. Sulit ya dilaksanakan sepenuh jiwa raga, tapi tenang, bersama Tuhan kita bisa. Yuk bisa ya teman-teman. Ya, lalu pertanyaan reflektif untuk hari ini, apa yang kamu pelajari tentang Allah dalam perikop ini? Lalu kalau kamu jadi Abram yang udah tua, istrinya mandul, tapi Tuhan berjanji akan memberikan keturunan seperti bintang di langit, gimana tuh responmu guys? Nah, seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget ya teman-teman. Ya, jadi sekian aja saat teduh kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong aku agar punya iman yang konsisten kepadamu dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.